Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan SOS 15. Mengawali renungan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kemurahan-Mu. Kembali kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa. Mengawali seluruh aktivitas kami akan mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya Roh Kudus akan tetap menolong kami, memberikan kami pengertian-pengertian ketika kami mendengarkan renungan firman-Mu, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan meneruskan renungan kita, yaitu dengan judul Special Blessing atau berkat-berkat khusus, ya, berkat-berkat khusus. Nas pembacaan kita masih tetap sama, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita mulai ayat 1, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah melihat Roma pasal 5 ayat yang pertama bagian A, ada dua macam berkat, ya, berkat khusus yang kita terima dari Tuhan. Yang pertama adalah iman. Iman itu adalah special blessing, berkat khusus, tidak ada di dalam dunia ini, ya. Iman itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, yang kita terima berkat yang kedua adalah pembenaran dari Tuhan, ya. Tadinya kita sebagai orang berdosa, kita lahir sebagai orang berdosa, tetapi karena kita percaya kepada Yesus, maka kita menerima status yang baru, ya. Status yang lama kita sebagai orang berdosa, status yang baru kita sebagai orang yang benar atau orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bagian B ayat ini kita akan lihat berkat yang ketiga yang kita terima dari Tuhan. Ya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat yang ketiga yang diperoleh orang percaya, orang pilihan Tuhan dari Tuhan adalah damai sejahtera. Ya. Apa itu damai sejahtera, saudara? Ya, kita lihat Yohanes 14 ayat 27, ya. Kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera definisinya di sini, Yesus katakan ketika orang memiliki damai sejahtera, maka tidak ada kegelisahan dan tidak ada kegentaran di dalam hati mereka, saudara, ya. Damai sejahtera ada yang dunia berikan, ada yang Yesus berikan. Yang dunia berikan itu sifatnya temporary. Kalau yang Tuhan berikan itu permanen, saudara, ya, akan selamanya. Ya, damai sejahtera jika ada dalam hidup orang percaya, maka di dalam hatinya tidak ada kegelisahan dan kegentaran. Ya, jadi gelisah, gentar, apalagi sekarang bahasa-bahasa yang keren, galau, nggak ada, saudara, nggak ada. Hati yang ada Yesus tidak ada memiliki gelisah dan gentar, apalagi galau, nggak ada, saudara, ya. Kita lihat, kemudian kita lihat apa kata Yesaya 32 ayat yang ke-17, ya. Mari kita akan lihat Yesaya 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Perhatikan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ketika Yesaya bilang di mana ada kebenaran, kebenaran yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ini bukanlah seperangkat doktrin yang harus dilakukan oleh orang percaya, bukan, saudara. Kebenaran yang dimaksud oleh Nabi Yesaya di sini adalah berbicara tentang
satu pribadi. Dan pribadi itu kita sudah baca tadi di Yohanes 14 ayat 27. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya karena dia akan naik ke kayu salib, dia bilang apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kebenaran yang dimaksud oleh Yesaya di sini adalah merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ya, di sini katakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada Yesus, jika hati orang percaya ada Yesus, maka akan ada damai sejahtera, saudara. Ya. Kemudian kita lihat, ya, di sini dikatakan kalau damai sejahtera Allah ada, ya. Di sini dikatakan, ini bagian B berkata, dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Ya. Kalau Yesus ada dalam hati kita, akan muncul damai sejahtera. Ya. Nah, kalau damai sejahtera ada, akan muncul apa, saudara? Ketenangan. Jadi gelisah, gentar, galau, dan lain sebagainya itu nggak ada di hati orang yang ada Yesus. Sebab di mana ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ pasti tumbuh ketenangan. Kemudian ayat ini berkata, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sudah tenang, tentram. Apa temporary? Enggak, selama-lamanya. Apa yang dunia berikan sementara, temporary. Tapi apa yang Yesus berikan selama-lamanya. Di mana ada Yesus, akan muncul damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, akan muncul ketenangan. Di mana ada ketenangan, di situ akan muncul ketentraman. Dan itu sifatnya bukan temporary, tapi permanen, selama-lamanya. Kemudian dikatakan, ya, mengapa Allah memberikan damai sejahtera kepada kehidupan orang percaya, ya? Di dalam Filipi 4, kita akan lihat di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, saudara, ya. Mengapa damai sejahtera Allah itu ada? Tadi kita sudah lihat, ya. Ada ketenangan, ya. Ada ketentraman. Sekarang kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-7, ya. Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau damai sejahtera Allah ada, damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati. Ya, hati tadi menjadi tenang, oke, menjadi tentram, karena ada damai sejahtera. Kemudian pikiran ini juga sama, memiliki ketenangan, ketentraman pikiran, ya. Jiwa kita makmur, ya. Sebabnya damai sejahtera Allah itu harus ada dalam hidup kita, supaya dia akan memelihara hati dan pikiran kita, supaya kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang terjadi di luar, ya. Kita lihat akibat-akibat, kita lihat ada damai sejahtera, muncul ketenangan, ya. Tidak ada galau, tidak ada gelisah, tidak ada kegentaran, ya. Muncul ketenangan dan ada ketentraman, sifatnya bukan temporary, tapi permanen. Ya. Damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati kita dan pikiran kita. Kenapa hati harus dipelihara? Supaya apa yang terjadi di luar tidak mampu mempengaruhi keadaan hati kita. Ya, contoh kita lihat Habakuk pasal 3, ya. Kita akan melihat Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 dan 18, ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita lihat, saudara, kalau damai sejahtera Allah ada dalam hidup orang percaya, apapun yang terjadi di luar, ada pandemi, ada paceklik, susah makanan, susah kebutuhan hidup, orang percaya tetap akan beria-ria di dalam Tuhan, ya. Tidak akan mampu, ya. Keadaan di luar tidak akan mampu mempengaruhi kondisi rohani kita. Itu satu. Yang kedua, keadaan di luar akan membuat kita tetap beria-ria seperti Nabi Habakuk bilang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Luar biasa saudara. Nabi Habakuk dia tidak peduli masa paceklik, tidak ada kebutuhan hidup dan lain sebagainya, tapi dia akan beria-ria di dalam Tuhan. Apa yang membuat itu? Damai sejahtera. Karena ada damai sejahtera dalam hati kita, maka keadaan yang terjadi di luar tidak akan mampu mempengaruhi kehidupan rohani kita. Ya. Nah, sebagai penutup dari berkat yang ketiga ini kita akan lihat ya. Di sini dikatakan dengan damai sejahtera ya, tidak ada kegelisahan, tidak ada kegentaran, tidak ada galau ya. Kemudian dikatakan di mana ada kebenaran di situ akan melahirkan ketenangan ya. Kemudian dikatakan di mana ada damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita saudara ya. Jadi apapun yang terjadi di luar ya, seperti yang kita alami di hari ini ya, sejak akhir Februari sampai hari ini pandemi masih belum berakhir di Indonesia, tapi itu tidak akan mempengaruhi keadaan orang percaya. Dia akan tetap bersukaria ya, dia tetap akan memiliki ketentraman, ketenangan, dan memiliki sukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan sebagai penolong, penghibur, bahkan dia sumber segala berkat. Apa yang kita perlukan di luar sana tidak mampu memberikan, tetapi Tuhan mampu menggerakkan orang-orang tertentu memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita saudara ya. Itu yang harus kita ingat. Nah, puji Tuhan, berkat yang ketiga yang diterima oleh orang percaya ya, ayat yang pertama ini adalah pertama menerima iman, yang kedua menerima status baru ya, orang yang benar, yang ketiga menerima damai sejahtera. Saudara, kalau kita damai sejahtera luar biasa, kita tidak akan terkontaminasi, terpengaruh dengan kondisi yang ada di luar sana. Dan dengan demikian kita mampu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Kita mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Amin saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan besok. Kita akhiri renungan ini dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Oleh anugerah-Mu, masa pandemi yang terjadi di Indonesia tidak mampu mempengaruhi kami. Karena ternyata Tuhan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena Tuhan ada di dalam hati kami, maka ketentraman, ketenangan, kegelisahan, galau tidak ada dalam hidup kami. Bahkan kami bersuka cita. Terima kasih Bapa. Kami mampu mengucap syukur karena damai sejahtera ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan mari Roh Kudus tolong kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu hari lepas hari di dalam hidup kami, keluarga kami, dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi besok hari dalam waktu yang sama. Haleluya.